Pancasila. Kita sering menyebutnya sebagai dasar negara, tapi di tengah arus informasi yang begitu deras, apakah nilai-nilai itu masih diterapkan atau hanya simbol semata? Di era digital saat ini, beradab itu menjadi tantangan yang mahal harganya. Kita sering lebih cepat menghakimi orang di media sosial daripada mencoba memahami posisi mereka. Kenapa Aul? Serius banget mukanya? Ini loh, dah. Ada mahasiswa yang cerita di akun media sosialnya kalau dia lagi berjuang melawan depresi dan gangguan kecemasan. Dia cuma minta dukungan moral, tapi lihat di komentarnya. Ih, komentarnya kasar banget. Ada yang bilang, alah kurang ibadah aja itu. Sampai ada yang bilang gini Rosi Strawberry. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit healing. Tapi Aul, mereka ada bener juga gak sih? Maksud aku, bukannya memang kita harus kuat ya? Kalau dikit-dikit curhat di medsos, kesannya memang cari simpati. Udah, kamu serius ngomong seperti itu? Dia itu butuh didengar, bukan dihakimi. Dia mungkin sudah mencoba bertahan sendirian sampai di titik hampir menyerah. Dan pas dia berani buka suara, kita malah kasih label lemah. Di mana sisi kemanusiaan kita kalau penderitaan orang lain cuma kita anggap sebagai konten untuk dihujat? Aku kan cuma mikir kalau semuanya diposting di medsos, ya dunia pasti tahu kelemahan kita. Netizen kan memang begitu, gak bisa kita kontrol. Justru itu itu namanya cyberbullying. Kita yang harusnya punya empati untuk tidak ikut-ikutan jadi korban. Lihat deh ini, ada yang sampai menyuruh dia mengakhiri hidup Ini bukan sekedar komentar, ini pembunuhan perlahan. Apa kita harus menunggu ada kabar duka dulu baru kita sadar kalau ketikan kita itu tajam? Maaf Aul, tadi aku mikirnya terlalu bangkok. Aku lupa kalau semua orang punya batas yang berbeda. Sebagai manusia, memanusiakan itu sesederhana bagaimana kita menjaga lisan dan ketikan kita. Apakah kita masih punya empati? Kalau saja kita gagal memperlakukan orang dengan martabat, bagaimana kita bisa bicara soal persatuan yang lebih besar? Nah, dari kasus tadi, kita bisa lihat bagaimana ini berkaitan dengan persatuan. Coba perhatikan, parahnya kasih cyberbullying ini malah menjadi senjata untuk saling menjatuhkan. Lihat saja, kolom komentar ini sekarang pecah menjadi dua kubu besar. Satu kubu membela dan kubu lainnya menyerang. Masalah personal satu orang sekarang malah jadi ajang perang. Itulah yang paling berbahaya. Kita tidak lagi fokus pada masalahnya, tapi kita fokus membela kelompok masing-masing. Persatuan yang kita banggakan akhirnya runtuh hanya karena ketikan provokatif. Benar. Persatuan itu diuji bukan saat kita rukun, tapi saat ada konflik. Apakah kita masih bisa melihat bahwa korban dan pelaku sama-sama bagian dari kita? Atau kita justru menikmati perpecahan demi ego kelompok? Iya juga, seharusnya kan kita tetap bisa bersatu tanpa mementingkan ego kelompok. Persatuan sejati adalah ketika kita mampu merangkul perbedaan tanpa harus merobek persaudaraan. Karena pada akhirnya, perpecahan hanya akan meninggalkan luka, bukan solusi. Dan puncaknya adalah keadilan. Saat kita sibuk berdebat dan berpecah, kita jadi abai. Teman kita yang menjadi korban perundungan menderita sendirian, tapi tidak ada yang benar-benar bergerak membantu. Iya benar, kita menuntut adanya keadilan dari birokrasi, tapi kita sendiri tidak adil hanya karena membantu teman yang sekubu saja. Jadi, masihkah kita menerapkan Pancasila? Jawabannya ada pada pilihan kecil kita setiap hari. Apakah kita memilih menjaga adab, memilih bersatu dalam perbedaan, dan bisakah kita berani untuk bersikap adil?